surat keterangan sakit bahwasanya baru melahirkan yang mulia. Kami juga mohon izin kalau berkenan untuk dibacakan secara lisan karena juga sudah disumpah yang mulia. Jadi kalau ada yang masih dipanggil lagi yang dan datang, kita sumpah sekalian. Tapi kalau belum ada, meskipun sudah dipanggil, nanti kita pertimbangkan dan kita akan memeriksa saksi yang kemarin dulu. Silakan diajukan dulu saksi yang kemarin. Siap ya mulia. Atas nama Dr. Samira. Coba geser di kursi sebelahnya. Sebelum kita bertanya kepada saksi, ya kita ingatkan kepada saksi bahwa kemarin saksi menerangkan ada matanya lagi tidak sehat. Untuk hari ini sudah sehat belum? Masih ya, kalau masih ya kita izinkan ya. Namanya juga sakit gitu ya. Dan kembali lagi bahwa kemarin saksi sudah ditanya oleh penuntut umum, giliran dari penasihat hukum. Dari penasihat hukum juga kemarin ada salah satu yang sudah bertanya. Terus terakhir adalah masih dari terdakwa kalau nggak salah begitu ya. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pertanyaan, tentunya tidak mengulang atau melanjutkan pertanyaan yang kemarin sempat tertunda. Begitu. Silakan dari terdakwa untuk mengajukan pertanyaan. Dan kepada saksi kita ingatkan juga ya untuk tetap memberikan keterangan yang benar. Kalau pertanyaannya kurang jelas, silakan minta diulang. Ya, kalau pertanyaan sudah selesai baru dijawab. Begitu ya. Silakan terdakwa. Terima kasih yang mulia. Halo Dr. Samira. Di surat dakwaan yang didakwakan kepada saya melalui JPU dengan pasal 368 di sini saya baca hampir 85% membicarakan soal Dr. Samira. Yang mau saya tanyakan, Dr. Samira, di sini ada tertera sejumlah uang 20 miliar yang akan diberikan oleh Relegradis kepada Dr. Samira. Untuk apa uang itu diberikan kepada Dr. Samira? Seperti yang sebelumnya saya ceritakan bahwa Reza Gadis dan Mufid berusaha 3 kali mendatangi kediaman saya, berusaha mengirim chat ke saya, dan yang kedua itu menawarkan untuk mengganti review hasil lab. Jadi dari Mufid memberikan hasil lab yang baru, di mana saya diminta untuk membuat video TikTok yang baru sesuai dengan permintaan, sesuai dengan hasil lab yang sudah Mufid kirimkan ke handphone saya. Tetapi di situ saya menolak, permintaan saya hanya satu, jadilah dokter yang benar, berhenti untuk melakukan testing, tarik produk kamu yang busuk, perbaiki produk kamu, lalu jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak mengganggu masyarakat seperti itu. Tetapi masih menghubungi saya, ada kiriman foto juga, dan berusaha tetap mengejar saya, menunggu saya pada saat saya masih jaga di klinik jam 8 itu menelpon saya, saudara Mufid. Tetapi itu pun saya loudspeaker karena saya selalu tidak pernah berbincang dengan saudara Mufid sendirian, selalu ada saksi, saya loudspeaker, dan di situ beliau dengan jelas menunggu saya di kediaman saya. Di situ saya sangat terganggu juga. Saya bilang, kamu tahu etika, harusnya rumah orang itu pamit dulu, izinkan tidak. Kok tiba-tiba kamu sudah nongkrong di rumah saya, dan ini adalah kedua kalinya kamu berbuat hal yang sama. Ada apa sebenarnya? Saya sempat marah. Di situ dia bilang, Kak, kita ada titipan seperti itu. Nah di situ saya, loh, titipan apa? Gitu. Emang ada apa? Nah di situ saya teriak agak tinggi dan agak tinggi. Lalu mereka bilang, oh enggak kok Kak, kita cuma ada titipan buah. Yakin kamu cuma ada titipan buah ke saya? Iya kok Kak, cuma buah. Ya udah kamu kasih aja buah ke pembantu saya, tapi saya malam tidak pulang. Padahal sebenarnya saya pulang. Gitu. Nah
titipan tersebut diberikan ke pembantu saya. Selanjutnya mereka pulang dan saya pastikan ke pembantu saya apakah mereka berdua sudah pulang meninggalkan rumah saya. Begitu meninggalkan rumah saya baru saya pulang dari klinik. Oke, Dokter Samira, dan sebetulnya saya tidak tahu bahwa saya dilaporkan karena dari tanggal 14 melalui komunikasi Reza yang selalu menelpon Mail dan Reza yang selalu mengumpus Mail untuk menyebutkan harga dari tanggal 14 ke 15 dan di bulan Desember setelah saya baca BAP ternyata saya dilaporkan di tanggal 3 Desember. Saya tidak tahu sama sekali laporan itu, tapi yang saya tahu adalah waktu itu di pertengahan Desember Dokter Samira sempat berjumpa dengan Dokter Oki di suatu acara, saya tidak tahu acaranya apa. Dia bilang ke saya bahwasannya Dokter Samira bilang saya ada di WhatsApp grup dokter yang bernama, WhatsApp grupnya itu yang bernama Perdesti. Perdesti itu apa dokter? Kumpulan Dokter Estetika Indonesia. Berarti di situ semuanya isi dokter-dokter ya? Betul. Nah, di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dokter Samira saat itu, Dokter Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dokter Janet bilang bahwasannya Nikita dan Mail beserta Dokter Oki memeras Dokter Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dokter Samira, apakah Dokter Samira mengenal Dokter Janet? Dokter Samira bilang iya. Apakah saya bisa minta Coba terjawab pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah saya meminta nomor teleponnya Dokter Janet, lalu saya menelpon Dokter Janet dan saya merekam nomor itu karena saya tidak terima karena saya dibilang memeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dokter Samira, Dokter Samira itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Nah, pertanyaannya, kenapa Dokter Samira saat itu memberikan saya bukti screenshot dari WhatsApp grup Perdesti ini? Karena sempat menjadi perbincangan yang sangat luas di kalangan dokter yang menurut saya ini adalah berita yang tidak benar. Kenapa? Karena memang seorang Janet itu adalah saat ini bukan lagi menjadi ketua Perdesti, tapi dia pernah menjabat sebagai ketua Perdesti, di mana saya mengenal beliau, saya pernah menjadi anggota dari Perdesti dan saya sempat ada konflik dengan beliau dan beliau memang menaruh dendam yang luar biasa kepada saya. Akhirnya saya keluar dari anggota tersebut dan saya memilih berpindah ke keanggotaan di yang lain hingga saat ini. Nah, tetapi teman-teman saya yang masih ada di Perdesti itu sangat mendukung perjuangan yang saat ini saya lakukan. Jadi pada saat ada chat seperti itu disebarkan di grup itu sangat tidak etis. Kenapa? Karena tidak ada satupun keputusan bahwa yang menentukan seorang MM adalah memeras seperti itu. Jadi saya kirim screenshot dari percakapan di Perdesti tersebut ke pimpinan Mizani. Karena untuk mengkonfirmasi itu. Iya, dari saat itulah saya meminta tolong kepada Mail untuk menanyakan langsung kepada Reza apa maksud dari Reza yang bilang saya kemarin ini memeras beliau. Dan saya baru tahu bahwa saya dilaporkan itu di bulan Januari ketika Mail digerebek, tapi digerebek oleh polisi cyber Polda Metro Jaya, hanya diambil handphonenya saja. Dan saya tahu laporan itu pun di kepolisian tahunya dari